Perkembangan terkini dari Timur Tengah pada hari ke-33 perang antara Israel, Amerika dan juga Iran, pasukan Iran semakin gencar menggempur wilayah di Israel. Serangan di wilayah Israel tidak hanya berasal dari Iran namun juga dilakukan oleh pasukan Hizbullah. Rentetan proyektil menerangi langit di atas Naharia, Israel pada Rabu malam, menyusul dugaan pemboman gabungan oleh pasukan Iran Hizbullah. Rekaman video menunjukkan sirine terus meraung saat beberapa roket melesat melintasi langit sebelum menghantam daerah permukiman. Serangan terbaru ini memaksa warga Israel keturunan Yahudi yang sedang mengadakan perayaan Paskah Yahudi untuk mencari perlindungan. IDF mengatakan setidaknya 10 rudal balistik ditembakkan ke arah Israel oleh Iran dan Hizbullah sebelum dan selama malam pertama masa libur Yahudi. Tim penyelamat dikerahkan setelah pecahan rudal menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Petah Tikva, Israel. Pada saat publikasi, pihak berwenang belum mengonfirmasi terkait besarnya kerusakan atau apakah ada korban jiwa. Serangan udara terus menghantam Teheran, Iran, diikuti oleh kepulan asap yang membumbung di atas gedung-gedung. Sementara itu, Iran melanjutkan serangannya terhadap negara-negara tetangga di Teluk Persia pada hari Rabu. Tim penyelamat Iran pada hari Rabu memberikan pertolongan kepada korban luka setelah serangan udara AS Israel di Teheran. Sebuah video dari Bulan Sabit Merah Iran menunjukkan tim yang mencari korban di antara reruntuhan bangunan dengan puing-puing berserakan di jalan. Seorang korban luka terlihat dibawa pergi dengan tandu, sementara yang lain dirawat di tempat kejadian. Serangan udara terus berlanjut tanpa henti seiring perang di Timur Tengah memasuki bulan pertamanya. Rekaman yang dirilis oleh kantor berita Mehr pada hari Rabu menunjukkan toko-toko yang rusak, dampak serangan yang terjadi di dekat bekas kedutaan besar AS di Teheran. Sejumlah saksi menjelaskan tidak ada serangan rudal yang terlihat di kompleks ini dan mereka yakin serangan terjadi di dalam kompleks. Kedutaan ini telah dikendalikan oleh Garda Revolusi Iran sejak krisis Handalan tahun 1979. Pasukan relawan Bazij mengoperasikan kompleks ini dan membuka museum anti-Amerika di dalam kedutaan. Presiden Donald Trump mengatakan ingin mengamankan Selat Hormuz bukan untuk kepentingan Amerika Serikat karena Amerika akan selesai menyerang Iran dalam 2 hingga 3 pekan. Komentar Trump muncul setelah sebelumnya Trump mengecam sekutu Amerika karena tidak berbuat banyak untuk mendukung Amerika dalam perang melawan Iran. I think we're 2 or 3 weeks. We'll leave because there's no reason for us to do this. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, "Oh, it's unsafe." It's not like you're taking out an army or you're taking out a country or they can drop it. Or you can take a machine gun from the shore and shoot a few bullets at a ship. Or maybe an over-the-shoulder missile, small missiles. That's not for us. That'll be for France. That'll be for whoever's using the strait. But I think when we leave, probably that's all cleared up today. Amerika Serikat menyampaikan wacana kontroversial, yakni negara-negara Arab diminta untuk ikut menanggung biaya agresi ke Iran. Hal ini disampaikan pihak Gedung Putih yang menyebut Trump mempertimbangkan hal tersebut. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengakui bahwa gagasan meminta mitra Arab membiayai operasi militer bukanlah hal baru di internal pemerintah. Pernyataan ini memberi sinyal bahwa kebijakan ini berpotensi segera diwujudkan dalam agresi Amerika Zionis ke Iran. Sementara itu, Leavitt menolak menjawab pertanyaan tentang apakah Trump akan meminta persetujuan Kongres sebelum mengirim pasukan ke Iran. Previous leaders were killed. Who's paying for the cost of this war? Will those Arab countries step up to do just that? Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that, but certainly it's an idea that I know that he has and something that I think you'll hear more from him on. Sejumlah negara terus membahas eskalasi konflik di Timur Tengah yang telah berdampak kepada kondisi ekonomi global. Setiap negara ingin memulihkan perdamaian dan stabilitas, segera menghentikan permusuhan, dan dimulainya perundingan perdamaian. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bertemu dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Ishaq Dar membahas peningkatan ketegangan di Timur Tengah pada Selasa di Beijing, Tiongkok. Kedua pihak mengajukan inisiatif 5 poin untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas di wilayah yang dilanda perang. Inisiatif ini mencakup penghentian segera permusuhan dan dimulainya perundingan perdamaian, serta jaminan keamanan jalur pelayaran dan target non-militer. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan puncak para diplomat tinggi dari Pakistan, Arab Saudi, Turki, dan Mesir di Islamabad pada hari Senin lalu.
Inti dari diskusi adalah usulan kerangka kerja gencatan senjata yang bertujuan untuk menghentikan eskalasi dan menciptakan ruang untuk negosiasi. Dalam kunjungan kerja Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Jepang, kedua negara Jepang dan Prancis juga membahas situasi konflik di Timur Tengah yang belum juga mereda. Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi mengatakan situasi Timur Tengah sudah menjadi tantangan bersama dan kondisinya mendesak. Jepang berharap kepada Prancis untuk bersama menjaga komunikasi erat terkait pengamanan Selat Hormuz, menstabilkan pasokan barang, dan mewujudkan deeskalasi sedini mungkin. 沈静化は重要であり、よく意思疎通をしてまいりたいと思っております。 Berbagai negara ingin perseteruan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran segera berakhir. Setiap negara menekankan pentingnya memulihkan perdamaian dan stabilitas di komunitas internasional dan juga tidak akan terlibat dalam perang melawan Iran. イラン情勢を含む中東情勢については、ホルムズ海峡における航行の安全の確保、重要物資の安定供給や事態の早期沈静化の重要性を確認し、引き続き緊密に意思疎通していくことで一致しました。経済安全保障の分野では、重要鉱物などの輸出規制について深刻な懸念を共有しました。今後、サプライチェーンの強靭化に向けて、日仏両国が戦略的に協力をしていきます。 D'abord et avant tout, nous croyons ensemble au droit international, à l'ordre international qui repose sur la Charte des Nations Unies. Nous croyons aussi aux valeurs démocratiques que nous défendons. C'est ce qui fait que vous venez de le rappeler, nous défendons l'un et l'autre le retour à la paix, au cessez-le-feu, au calme, à la libre circulation à travers le détroit d'Ormuz. C'est le fait aussi que depuis février 2022, avec constance, le Japon se tient aux côtés des Européens pour rappeler l'importance d'une paix juste et durable et le respect du droit international. The conflict in the Middle East has now entered a second month. And while we're working at pace for de-escalation and peace, it is now clear that the impact of this war will affect the future of our country. So today I want to reassure the British people that no matter how fierce this storm, we are well placed to weather it, and that we have a long-term plan to emerge from it a stronger and more secure nation. First, let me say once again, this is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. And the most effective way we can support the cost of living in Britain is to push for de-escalation in the Middle East and a reopening of the Strait of Hormuz, which is such a vital route for energy. Bueno, creo que todo el mundo sabe cuál es la posición española, es una posición muy clara. No vamos a autorizar, desde el principio lo hemos dicho, la utilización de las bases de Morón y Rota para ningún acto relativo a la guerra de Irán, y en ese sentido desde el primer momento se le trasladó clarísimamente al ejército americano y a las fuerzas americanas, y por lo tanto ni se autorizan las bases y por supuesto tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán. Evidentemente las bases están ahí, otras actuaciones se pueden realizar, pero rotunda y claramente España no va a autorizar en ningún caso, ni lo ha hecho, ni lo hace, ni lo hará, la utilización de las bases de Rota y Morón para ir a una guerra contra la que estamos totalmente en contra, en la que no creemos, que nos parece profundamente ilegal y profundamente injusta. Seiring konflik di Timur Tengah yang belum berakhir, saling serang antara pasukan Hizbullah dan Israel juga masih terjadi. Israel bahkan memperluas target-target serangannya di wilayah Libanon. Rekaman ini diambil pada Selasa malam, menunjukkan kendaraan-kendaraan yang hangus terbakar di daerah Al-Jannah, Beirut, Libanon setelah terjadi serangan udara Israel. Menurut media Libanon, pesawat tempur Israel menargetkan konvoi kendaraan di daerah Al-Jannah di sisi utara pasar Al-Rosha. Kementerian Kesehatan Libanon melaporkan 5 orang tewas dan 21 lainnya luka-luka dalam serangan ini.
IDF mengatakan pihaknya melakukan 2 serangan terpisah yang menargetkan seorang komandan Hizbullah terkemuka dan anggota senior lainnya. Sementara di daerah pendudukan Israel, pasukan Hizbullah meluncurkan serangan roket pada hari Rabu dan salah satunya merusak sebuah rumah di Israel Utara dekat perbatasan dengan Lebanon. Akibat serangan ini, seorang pria berusia 61 tahun mengalami luka ringan dan layanan darurat nasional Israel juga merawat 4 orang yang mengalami kecemasan.